Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan lainnya. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Trend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, kesembilan Tower, kesepuluh Sen, ke-11 ASA, ke-12 SLC, dan terakhir SBMA. Ini yang di-request oleh teman-teman ya. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 9.950 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu di net sell sama asing, dan di hari Jumat itu ada penjualan 17,7 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya asing jualan, tapi dari broker summary-nya malah ada akum. Nah, bingung kan? Nih, kalau dilihat dari foreign itu jualan hari Jumat 17,7 miliar. Di broker summary-nya itu malah BK, AK, BB, OD, Akum. Yang jual tuh broker retail. Padahal ya, apakah asing menyamar atau menggunakan broker retail jualannya? Nih, NI, BNI Sekuritas kalau nggak salah. Cuman JP nih ada ya. Habis itu AJET, PD, CC, SK. Ada RX juga. Tapi nih, yang aku malah BK, AK, BB. BB ini biasa dipakai fund manager ya. Tapi ini BK asing tuh malah net buy 21.000. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, ini sih jualan tapi ada yang cover ya. Cuman kalau Bapak Ibu beli harga sekarang tuh agak berisiko. Nih, kalau dilihat ya tuh ada big akumulasi malah. Tapi ini kalau Bapak Ibu lihat net foreign buy sell, asing sell dan besar 17,5 miliar tadi kan. Ya kita lihat aja lah. Kalau memang ISG bisa balik ke atas 7.200 misalnya Senin besok ya balik, wah itu bisa menarik tuh ya, bisa aja dia tembus all time high-nya, maksudnya bisa aja dia tembus 10.000 ke 10.800 lagi all time high-nya. Jadi seperti itu. Ini sideways-nya sih bagus, tapi namanya market tuh kan apapun bisa terjadi, tiba-tiba dibuang juga ya bisa aja nanti kan. Tapi terlihat memang ada aku nih. Bagi Bapak Ibu yang nggak mau ribet ya, melihat dari aplikasi ini bermacam-macam, Bapak Ibu bisa pakai Stockbit Sekuritas. Buka akun di Stockbit, bisa klik link yang ada di deskripsi atau join di eksternal komunitas Stockbit bersama Borneo Trader itu dengan kode R41778. Nanti Bapak Ibu saya joinkan di grup. Bapak Ibu bisa tanya di sana mau saham yang mau dibeli, portofolionya seperti apa, Bapak Ibu saya coba bantu. Ya, yang penting join bersama dengan kode R41778 ya. Nah, kalau di Stockbit ini Bapak Ibu bisa dengan mudah net foreign buy sell, lihat ya dengan indikator aja, cari net foreign buy sell-nya di indikator, terus bisa Bapak Ibu lihat bandar detektor nih dengan mudah. Dan kalau mau langsung beli saham, langsung aja klik sini. Masukkan pin trading, udah langsung bisa trading. Ya, mau sat juga Bapak Ibu bisa dalam detik pertama open market. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan langsung kan, mau antri yang pertama, dapat giliran pertama itu bisa dengan Stockbit cepat. Nah, kalau tertarik bisa join dengan link yang ada di deskripsi. Seperti itu aja untuk ISAT. Harusnya sih masih oke ya. Cuman ISG-nya nih yang masih nanggung. Nah, pergerakannya juga masih bagus. Dia berhasil break tapi mulai sideways di atas. Ya oke lah, menurut saya ISAT masih oke. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang ditutup di harga 2.330 terkoreksi 1,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Excel ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Excel ini kelihatan masih dijual asing ya. Saya tutup aja, nggak perlu. Kalau dilihat bandar detektor memang ada small distribusi dan memang dia lagi di atas resisten. Kayaknya sih belum saatnya tembus ya. Excel belum saatnya tembus, kecuali ya nih dengan catatan ISG-nya tembus 7.200, 7.300 1-2 minggu ke depan. Tapi kalau ISG koreksi susah. Excel tuh potensi besar juga koreksi ya ke 2.000 lagi mungkin. Ya 2.000 1.900 inilah. Ya kita lihat aja. Apakah dia bertahan di atas 2.200 atau ke bawah dulu. Tapi kalau ke bawah juga aman. Ini dia sideways sudah semenjak Desember tahun lalu. Bukan Desember tahun lalu, dari Desember 2 tahun yang lalu. Ya, ini belum sih 1,5 tahun lah. Jadi kondisi sekarang tetap menurut saya segera Excel tuh menembus resistannya 2.500. Menarik untuk Bapak Ibu kumpul yang mau
simpan jangka menengah. Ya, simpan aja setahun ke depan. Kalau Excel ini juga konsisten bagi dividen ya. Tapi dividennya ya nggak tinggi-tinggi, paling 2-4% lah. Ya segitu-gitulah ya. 2-4% dan biasanya di Mei. Coba Bapak Ibu lihat tuh tarikan kalau di Mei, sebelum Mei dia turun terus naik. Ya, ini juga waktu Mei turun naik. Nah, ini tapi kan sudah naik nih dari Desember. Rally-nya cukup panjang. Jadi kemungkinan besar tahun ini sideways. Jadi ada potensi bisa turun ke 1.900 lah ya. Sideways nanti setelah bagi dividen atau tahun depan kita nggak tahu laporan keuangannya seperti apa ya. Maksudnya tahun depan tahun ini ya. Kemungkinan besar kalau kuartal 1 kuartal 2-nya oke tuh harusnya sih tembus 2.500-nya tahun ini. Ya, kelihatan sideways-nya ini bagus. Arahnya condong ke atas. Tapi perlu waktu juga dalam prosesnya. Seperti itu aja untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TLKM yang ditutup di harga 3.980 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy lebih dari hampir 150 miliar. Kalau dibongkar semuanya, TLKM masih ada akumulasi. Saya mau beli TLKM nih buy on breakout tapi agak ragu juga ya. Karena ya susah ya. Saya mampatin kalau dia bisa buy on breakout ya bisa tembus 4.000 ya saya mampatin ke 4.200 itu lumayan lah ya. Mungkin 3-5%. Teman ya lihat aja lah seminggu ke depan seperti apa ya. Kalau dilihat Bandar Direktor big akumulasi, yang akumulasi broker-broker asing, JPRX ya, KJET, BB ini fund, biasanya fund manager, reksadana, pokoknya ya fund manager lah. Jadi kondisi sekarang masih sideways ya. Harga sekarang tuh harga nanggung. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang tuh dengan catatan pakai skenario average down atau ya stop loss di bawah 3.800 gitu aja kalau mau. Tapi lebih menarik menurut saya TLKM ini pakai sistem average down aja. Ya kalau bingung cara average down-nya Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Borneo Trader YouTube. Itu pilih yang Pro Trader, di situ ada caranya ya. Bapak Ibu catat dan gunakan Stockbit karena tekniknya itu ada di Stockbit cara mengukurnya. Dimana kira-kira bisa average down, berapa kali average down-nya kira-kira. Nah, di situ ada caranya dan mungkin nanti minggu ini saya akan buatkan video lagi ya. Gimana sih teknik trading di saham big cap, khususnya Big Bang ya. Bagi Bapak Ibu yang kerja nggak bisa mantau market setiap hari, tapi pengen potensi profit mungkin setahunnya 5-20%. Nah, bisa tonton nanti ya. Saya akan buatkan videonya, tekniknya. Semoga minggu ini bisa atau ya awal bulan depan lah ya. Seperti itu. Jadi khusus Big Bang aja yang Bapak Ibu trading kan, nggak perlu yang lain. Jadi seperti itu. Untuk TLKM masih sideways, bagus sideways-nya nih. Akum asing juga beli terus. Menurut saya ini ada peluang sih kalau ISG besok rebound tembus 7.200. TLKM ke 4.200 dulu. Baru ada koreksi lagi. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Friend yang ditutup di harga 51, terkoreksi 1,92%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Friend ada akumulasi, tapi belum kemana-mana ya. Saya sudah sekali digocek sama Friend nih. Beli buy on breakout di 54 apa 53 55 ini nih saya beli nih. Gagal ya. Tapi saya tunggu lagi nih. Kalau siapa tahu minggu ini atau minggu depan tembus dan valid, ya saya buyback lagi ya. Rugi kemarin mungkin 4% ya nggak masalah. Sebenarnya dalam trading tuh nggak masalah. Cut loss itu biasa. Tapi yang penting Bapak Ibu tuh punya sistem trading. Dan sistem tradingnya tuh sudah teruji. Win rate-nya udah lebih bagus. Dan kalaupun cut loss 5%, 3% tuh bisa di cover dari saham lain. Ya, contohnya minggu lalu tuh ada cut loss, lupa saya cut loss apa, terus di cover sama Tepia, MBMA, beli di support MBMA pas ke 600, kalau nggak salah 600 tuh, 620 itu saya suruh TP di atas hari sebelumnya, terus besoknya buyback lagi di bawah, dapat lagi. Avia juga tuh, TP di 580, 590, buyback lagi di 540, 550 tuh, lumayan juga. Nah, seperti itu tuh. Kalau cut loss saham yang sebelumnya itu ya biasa. Yang penting kita itu gimana fokus ke pertumbuhan portofolio. Jangan terlalu berharap dapat satu saham beggar 100%, tapi saham yang lain banyak juga yang nyangkut. Mending kecil-kecil profitnya, tapi portofolio juga bertumbuh walaupun pelan. Nah itu lebih bagus, jadi stabil, ke depannya lebih aman.
Ya, karena Bapak Ibu tuh trading dengan sistem trading, bukan dengan feeling lagi. Memang butuh feeling nggak sih? Butuh juga. Tapi harus dikombinasikan dengan skill. Trading plan, sistem trading. Kalau cuma modal feeling doang ya keseringannya pasti nyangkut. Kalau bingung ya. Makanya itu gunanya perlu belajar analisa teknikal. Banyak yang bilang bisa digambar, bisa dicoret. Enggak, semua itu bisa terpelajari ya. Walaupun memang nggak bisa 100% kita pas menebaknya ya. Kadang ada meleset karena ada guyuran, ada apa, kan kita nggak tahu market itu seperti apa. Itulah gunanya stop loss dulu. Ya, minimalisir resiko, nanti kalau sudah ada yang bagus momentum bisa beli yang lain lagi. Nah, seperti itu. Gue yang lalu juga saya itu beberapa cut loss, tapi ya di cover aja. Ada aja minggu kemarin malah dapat lagi. Lumayan banyak minggu kemarin tuh sahamnya. Ya, walaupun ada yang nyangkut-nyangkut, belum ada yang dijual, tapi ya ada juga yang sudah di TP, yang cut loss seperti itu. Ya, untuk friendly tunggu aja momentumnya. Ini isu merger dengan Excel muncul lagi. Kalau dilihat asing beli terus nih. Bahkan dari November lebih ke bahkan nih. September 2023 udah balik terus. Cuman belum kemana-mana. Menurut saya tunggu momentum aja nih. Ada saatnya nanti dia rebound. Ya, tunggu aja dia tutup di atas 5556. Lebih menarik. Kalau Bapak Ibu mau siap ikutan asing di bawah sini, di area 50-51 ya silahkan. Tapi kalau di bawah lengket 50, tiba-tiba dikunci airband. Nah, itu yang bahaya ya. Duit nggak gerak. Mending kita ketinggalan sebentar, tapi udah momentumnya naik. Seperti itu aja dok friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 414, menguat 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ERA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ERA lagi sideways tapi ada akum ya. Mungkin bisa rebound, bisa nih. Mungkin ya, cuman harga sekarang tuh harga tanggung. Antara benar rebound atau tiba-tiba merah. Besok kalau ISG merah sih yang akum yang tadi juga ya nggak bisa ngangkat, biasanya tetap turun, tapi kemungkinan besar nih diangkat besok, bisa rebound ya. Ada distribusi small tapi nggak masalah ya, kumpulin aja juga sekarang era ya, silahkan, gak ada yang salah juga ya, tinggal hitung fundamental atau ya kalau mau cut loss jebol 400 atau 380 ya, tergantung lah. Kalau menurut saya sih Senin merah tuh jelek lah, gagal. Senin harusnya hijau. Itu untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 302, menguat 1,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ERAL ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ERAL belum kemana-mana nih, cuman ya dia di level yang harus dijaganya 300. Kalau Senin besok jebol 300 udah tinggalin dulu aja ya. Kalau Bapak Ibu ada yang punya, karena nih pola head and shoulder-nya itu terbentuk dan target arah itu bisa ke 250. Jadi dia bisa turun 15%. Hati-hati. Ya, pokoknya 300 jebol tuh tanda-tanda jelek untuk ERA. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 675, menguat 3,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknik. Wah, MTEL false break ya. Tiba-tiba rebound bertahan. Nah, kondisi seperti ini aman nggak? Ya, oh pas 650 pantas ya. Bukan false break sih. Memang mantul dari support nih. Kita pakai 650, angka kegenap ya. Kurang turun 10 poin tadi saya. Ya, masih aman lah ya. Tapi menurut saya untuk reversal belum. Besok kalau lanjut naikkan bisa hot. Tapi kalau ada koreksi mending TP dulu Bapak Ibu yang punya bawah. Ya, turun dari berapa. Ya, pokoknya koreksi besok TP aja dulu. Menurut saya loh ya. Belum saatnya juga naik. Baru teknik rebound biasa. Kalaupun rebound besok Senin ya 690 700 tuh terus kepentok lagi. Potensi kepentok lagi. Pokoknya Februari itu ya saham-saham kemungkinan kalau ISG-nya kelihatan jebol arah downtrend, pasti saham-saham khususnya big cap tuh kepentok resisten terus. Jadi jangan sesekali hindari buy on breakout kecuali melihat kondisi lain lah ya. Seperti itu aja untuk MTEL, jagain aja jangan sampai hilang profit ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 1950, terkoreksi 1,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Tebik diakumulasi. Tebik nih minggu lalu tuh tanggal 24 ya. Apa 26 ya? 24 kalau nggak salah itu pembayaran atau tender offer
di harga 3.200. Yang waktu itu juga saya ada jual BP ya. Saya juga infokan di grup tuh, jual BP aja kecuali Bapak Ibu sabar menunggu. Kalaupun di bawah turun ya average down di bawah. Kondisi sekarang apakah saatnya bangkit? Harusnya ada potensi bangkit. Dengan catatan minggu depan, besok atau minggu ini nih nggak turun lagi dari bawah 1.500. Kalau turun Bapak Ibu perlu sabar lebih lama lagi. Mungkin ya 3-6 bulan ke depan lah. Pokoknya simpan aja lah. Menurut saya di bawah 2.000 tuh masih cukup oke lah. Kenapa seperti itu pertimbangannya? Nih ya, saya melihatnya secara teknikal ya. Cuman fundamentalnya kita lihat aja. Tapi Bapak Ibu perhatikan ya. Ini dia udah turun dalam. Kalau dihitung-hitung, dia turun dari peaknya 2021 tuh udah turun 40%. Wah, itu sih menurut saya sudah ideal lah. Apalagi nggak ada sentimen apa-apa kan. Turun 40% tuh menurut saya cukup dalam. Nih. Dan ini dia dalam fase waktu itu. Nah, ini fase akumulasi. Partisipasi ya, apa namanya itulah. Pokoknya terus sideways di atas tuh distribusi tapi masih terus distribusi yang dalam terus sideways lagi. Nah, tetap menurut saya akan tetap tembus 2.200-nya tahun ini. Ya, catatannya tahun ini. Tinggal Bapak Ibu skenario-nya seperti apa nanti kalau misalnya di luar plan jebol 1.800-nya dan melorot ke bawah. Tapi kalaupun jebol 1.800 nggak jauh lah ya. Kayaknya paling ya wah 20% lumayan dalam ya. Ya, malah Bapak Ibu dapat harga murah kalau sampai ke 1.400 tuh tambah aja harga bawah. Tapi disclaimer juga. Saatnya nanti ada aja naik ya untuk tebik. Tapi kemungkinan besar tebik ini sideways. Kalaupun offset sedikit turun. Nggak jauh. Mungkin 1.600-an aja. Offset sedikit ke bawah lah ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Tuh 1.600-an 1.700 itulah. Offsetnya kalau 1.400 tuh keterlaluan tapi makin murah. Bapak Ibu yang nggak punya, kalau menurut saya kalau dikasih di 1.400 ya nekat aja jatuh 1.600. Seperti itu ya. Untuk tebik sabar aja, tinggal menunggu. Tapi momentumnya minggu ini ya kalau bisa rebound sih menarik. Karena dia sideways 2 hari, 3 hari ini ya. Ada momentum sepertinya akan menyuji 2050-nya untuk tebik minggu ini. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada tower yang ditutup di 915 terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya tower di distribusi. Tower belum tembus 1.000 sih belum menarik. Seperti analisa saya sebelum-sebelumnya. Nah, tapi dia sekarang disupport. Cuman ya ragu juga sih bisa jebol. Kalau saya dengan kondisi seperti ini tower lebih baik saya wait and see. Walaupun dia terlihat retest trend line-nya ini dan mungkin aja bisa rebound, ya bisa. Tapi ya kalau Bapak Ibu punya ya tinggal bisa out dulu kalau dia jebol 900 atau buyback di 800 atau average down di 800 gitu aja ya. Untuk tower belum ada sinyal jadi tinggal tunggu momentum minggu ini mampu nggak bertahan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu ada buangan besar, volume besar tapi ada yang cover juga. Kenapa? Karena ada ekor. Kemungkinan besar ya bisa ada potensi rebound minggu ini. Tapi rebound terbatas lah. Mungkin 2% itu atau 2,5% aja. Ke 950 itu lumayan juga sebenarnya. 950 berapa? Ya 2,5%, 3% itulah maksimal kalaupun rebound minggu ini. Seperti itu. Dengan catatan ya Bapak Ibu kalau mau jual dulu. Kalau jual jebol 8.890-nya. Seperti itu. Tower langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 55. Menguat 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell dibakar semuanya Sen ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya Sen belum menarik ya. Mending wait and see dulu. Tunggu di atas 60 lagi aja. Kalau dia kembali ke atas 60 minggu ini baru Bapak Ibu perhatikan. Tapi dengan catatan ya Bapak Ibu harus lihat juga likuiditasnya seperti apa. Nih tipis ya. Dan dia itu ada tanda X dalam Mirai sekuritas itu berarti pemantauan khusus dengan kenaikan maksimal 10% turun 10%. Jadi menurut saya kurang menarik. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mampatin cari cuan-cuan bungkus ya silahkan. Seperti itu aja untuk Sen. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 7.735 terkoreksi 5,16%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summernya ASA di distribusi.
Langsung saja ke tekniknya, asa jebol 750, volumenya besar dan ada pola impartial shoulder nih, gambar ulang aja ya. Gimana sih polanya tuh? Bukan, dan ada pola head and shoulder. Mana sih polanya itu? Oh, ini aja, pakai bawah ini aja ya. Nah, ya 750, 735 itulah. Nah, ini. Nah, ya. Potensi jebol, potensi turun. Sepertinya iya. Jadi Bapak Ibu daripada maksa nangkap pisau jatuh seperti ini, mending wait and see aja dulu ya. Belum pasti naik, tapi ya Bapak Ibu bisa diris pelan-pelan. Jadi kondisi sekarang menurut saya untuk asa wait and see aja dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASLC yang ditutup terkoreksi 7,7% ke harga 92. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ASLC didistribusi. Langsung saja katanya ASLC udahlah, udah di bawah 100, udah tinggalin dulu. Sekalian aja tunggu di 80 tuh kalau dikasih ya. Mungkin gak ada tonic rebound. Pasti ada, tapi tinggi enggaknya kita nggak tahu. Di 80 aja tunggu. ASLC ini 7880 ini tunggu di bawah sini aja. Ya walaupun ada support minor 88 nih ya silakan, kalau Bapak Ibu mau spekulasi di sini juga nggak masalah. Tapi menurut saya ya mungkin bisa ada rebound, tapi rebound terbatas lah ya. Seperti itu aja untuk ASLC. Kalau saya lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SBMA yang ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 157. Dan Bapak Ibu perhatikan likuiditasnya tipis. Ini nggak menarik yang seperti ini nih. Ya, makan sendiri pun bisa kalau yang ini yang duitnya besar. Jadi kurang menarik. SBMA juga nggak ada dibeli asing. Kalau di broker semuanya SBMA ada akumulasi, tapi tipis, likuiditasnya tipis. Mending skip aja lah daripada maksa masuk. Wah, lagi sideways ya. Wah, ini sih yang sabar. Nggak tahu ada cerita apa ya. Siapa tahu nih memang ada akum. Nanti tiba-tiba rame aja transaksinya. Seperti hal ini dulu nih. Tapi kondisi sekarang ya masih sideways, belum kemana-mana. Bapak Ibu dibawa ke situ-situ aja. Hati-hati. Tapi ini Bapak Ibu bisa mampatin ya setiap hari, tapi disclaimer ya. Disclaimer, ini kan sering membentuk ekor nih karakternya. Sering naik tinggi kan? Coba hitung. Terakhir dia naik berapa nih? Nih terakhir dia naik 17%. Mungkin ada yang nyangkut nih. Yang nanya nih mungkin nyangkut atau punya bawah. Nah, kalau melihat karakter seperti ini, Bapak Ibu tuh belinya ya dekat-dekat support, terus setiap hari ya open market antrikan aja jual. Misalnya di profit 5%, 7%. Tapi hitung aja rata-ratanya berapa sih dia buat ekor tuh. Rata-ratanya ya sekitar 3-6% lah ya, segitu-gitu aja. Antrikan aja nih. Siapa tahu tiba-tiba ditarik naik, Bapak Ibu dapat. Ya, setiap hari Bapak Ibu kalau yang punya ya menurut saya harga-harga bawah di 150, 160 pasang aja antri di 165, 166, 167. Siapa tahu ditarik. Kan ini sering karakternya ditarik. Cuman hati-hati juga, dia sering mau ekor ke bawah terus naik. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss ya jangan dipasang auto stop loss. Takutnya ke trigger turun naik lagi. Kalau profitnya ya Bapak Ibu pasang aja. Siapa tahu dapat. Nah bisa seperti itu ya. Untuk karakter SBMA ini kan kelihatan sering membentuk ekor-ekor panjang dari atas. Jadi bisa dimampatin tuh. Antrikan jual di harga mungkin 5%, 3% atau 10%. Kalau berharap besar profitnya ya sabar menunggu. Kan biasa narik nih dia. Nah, seperti itu. Untuk SBMA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.